Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan status mantan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bandung, Jawa Barat, Emma Sumarna sebagai tersangka, yakni atas kasus dugaan protek pengadaan Bandung Smart City pada Kamis 26 September 2024 lalu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers pada Kamis malam lalu. Diketahui yang bersangkutan juga telah ditahan oleh KPK. Ia ditahan dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Asep Guntur mengatakan bahwa pihaknya menahan 4 tersangka atas dugaan proyek pengadaan Bandung Smart City. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini merupakan keterangan dari pihak KPK dan yang bersangkutan, ini di paling depan, baris paling depan, di mana Emma Sumarna ini sudah memakai baju tahanan dengan ketiga tersangka lainnya. Mereka adalah mantan Sekda Kota Bandung Emma Sumarna tadi dan 3 anggota DPRD Kota Bandung, Jawa Barat. Perkara ini diketahui merupakan hasil pengembangan kasus operasi tangkap tangan Wali Kota Bandung yang terlibat perkara suap penyelenggaraan program Bandung Smart City. Lebih lanjut, KPK juga mengatakan ada 1 orang lagi yang akan ditahan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa program Bandung Smart City tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan penahanan terhadap 4 tersangka ini sebelumnya dilakukan sejak hari Rabu 27 September 2024 lalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan jurnalis, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis terkait penahanan tersangka pengembangan perkara tangkap tangan Wali Kota Bandung. Untuk detailnya akan disampaikan oleh Bapak Asep. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Tessa, Pak Jubir, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Pada kesempatan malam hari ini kembali kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penahanan tersangka pengembangan operasi tangkap tangan Wali Kota Bandung. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan pada 4 tersangka sebagai berikut, yaitu Saudara ES terkait fungsi dan kewenangannya selaku Sekda Kota Bandung merangkap Ketua TAPD periode 2019 sampai dengan 2024, Saudara RI, Saudara AH, dan Saudara FCR terkait fungsi dan kewenangannya selaku anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Perkara ini merupakan pengembangan perkara OTT Wali Kota Bandung yang terlibat perkara suap pada penyelenggaraan program Bandung Smart City. Para tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung tahun 2020 sampai 2023 serta penerimaan lainnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rincian penerimaan uangnya adalah sebagai berikut. Tersangka ES sekurang-kurangnya menerima sebesar 1 miliar rupiah dan para tersangka lainnya selaku anggota DPRD sekurang-kurangnya juga total menerima sejumlah 1 miliar rupiah beserta mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan dinas di Kota Bandung. Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka akan dilakukan penahanan oleh tim penyidik untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 September ya, hari Kamis 2024 sampai dengan 15 Oktober tahun 2024 di Rutan Cabang KPK.
bahwa penetapan tersangka terhadap Saudara ES, Saudara RI, Saudara AH, dan Saudara FCR adalah tindak lanjut dari adanya temuan fakta-fakta baru dalam proses penyidikan hingga persidangan dari tersangka Saudara YM, Wali Kota Bandung, dan rekan-rekan terkait perkara suap Bandung Smart City yang selanjutnya dikembangkan hingga naik ke tahap penyidikan. Jadi rekan-rekan sekalian, perkara ini adalah merupakan pengembangan dari perkara OTT. Jadi artinya pada saat kami melaksanakan penyidikan, OTT itu kemudian ditemukan ada pihak-pihak lain yang juga menerima aliran dana. Di para tersangka ini tidak dilakukan penangkapan pada saat OTT, ya, karena memang tidak masuk waktunya sehingga kami baru menemukan aliran dananya pada saat pelaksanaan penyidikan. Lebih lanjut, konstruksi perkara berawal pada tahun 2022 terdapat pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung antara TAPD dan DPRD dan disepakati terdapat anggaran yang diupayakan diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kegiatan yang berhubungan dengan program Bandung Smart City. Tersangka ES menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari dinas lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, tersangka ES selaku Ketua TAPD dengan kewenangannya membantu mempermudah penambahan anggaran pada pembahasan APBD perubahan tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kepentingan para anggota DPRD agar dapat mengerjakan pokir-pokir atau pokok-pokok pikiran, pekerjaan-pekerjaan melalui penyedia yang bersumber dari anggaran pada Dinas Perhubungan, hasil ketok palu APBD perubahan tahun 2022. Sedangkan para tersangka, Saudara RI, Saudara AH, Saudara FCR, selaku anggota DPRD menerima manfaat dengan mendapatkan gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta dinas-dinas lainnya yang bermitra dengan DPRD pada Komisi C. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Tesa. Baik, terima kasih Bapak Asep. Silakan rekan-rekan bagi yang ingin bertanya seputar perkara yang kita lakukan penahanan para tersangkanya hari ini. Mas Chandra, silakan. Sebelumnya dalam kasus ini pernah hasil riksanya disebut bahwa KPK mendalami proyek-proyek lain yang dikerjakan di Bandung dari beberapa saksi. Nah, apakah emang yang diduga dikorupsi atau dimainkan oleh para tersangka ini cuma pengadaan Smart City, pengadaan CCTV di Bandung Smart City atau ada proyek lain? Terus pernah juga dalam hasil riksa disebutkan bahwa KPK mendalami peruntukan atau uang yang sudah dibelanjakan oleh para tersangka. Nah, apakah ada indikasi para tersangka ini melakukan tindak pidana pencucian uang? Itu aja. Ada lagi? Untuk perkara ini? Cukup ya? Oke. Baik, kalau gitu silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Mas Chandra. Ini sepertinya persiapan nonton ini nih. Nonton Liga Champion atau mungkin juga nonton MotoGP. Jadi pertanyaannya sedikit gitu ya. Dari Mas Chandra terkait dengan pendalaman untuk proyek-proyek lain sampai saat ini yang kita atau yang kami penyidik dapatkan adalah keterlibatan dari para tersangka ini, tapi masih dalam proyek pengadaan CCTV terkait dengan Bandung Smart City. Ya, kemudian juga apakah ada indikasi TPPU untuk perkara dalam perkara ini? Sejauh ini masih kita fokus untuk pasal-pasal pokoknya, yaitu terkait dengan tadi pasal-pasal suap dan juga gratifikasi. Nah, ke depan juga tidak menutup kemungkinan memang apa yang disampaikan oleh Mas Chandra, jika kita menemukan bukti kuat adanya hasil tindak pidana korupsi ini kemudian dialihkan, dirubah bentuk dan lain-lain disembunyikan, kita juga akan menerapkan pasal-pasal TPPU. Demikian mungkin Mas Chandra yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Yang bersangkutan tidak hadir. Tidak hadir sudah memberitahu, tapi dalam waktu dekat ya informasi yang kami terima juga akan hadir. Tadi coba kita udah hubungi. Ya. Ya, untuk menambahkan aja terkait proyek ini kan yang ditetapkan sekarang ini 4 anggota dewan. 3 ya. Ya. 3 anggota dewan, 1 nggak hadir ya Pak? Iya, Yang 4. ditetapkan 4 kan berarti Iya, kan, iya. bukan 3 ya? Bapak betul yang bilang 3. Nah, ini kan yang menarik di sini ada 2 anggota DPRD, 2 dari PDI, 1 wakil ketua DPR 2, 1 lagi dari Gerindra, dan 1 lagi yang tidak hadir dari PKS. Ya. Apakah memang KPK sudah menemukan aliran-aliran dana ini masuk ke pos konstituen atau partainya masing-masing misalkan? Ini kan kebetulan mereka juga punya janji-janji politik yang harus bahasanya menampung aspirasi masyarakat dan segala macam. Apakah KPK sudah menemukan adanya aliran dari dana dari proyek ini ke kegiatan partai mereka? Itu aja, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih Mas Mario atas pertanyaannya. Yang kita dalami sekarang adalah kegiatan-kegiatan atau apa yang dilakukan, bukti-bukti perbuatan yang dilakukan oleh anggota DPR pada Komisi C ya di sana. Jadi kami tidak membedakan sejauh ini per partainya. Jadi kita lihat bahwa yang membidangi salah satunya dengan Dinas Perhubungan itu adalah Komisi C. Tapi apa yang disampaikan Mas Mario juga tidak menutup kemungkinan terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Chandra tadi ya, terkait dengan TPPU dan lain-lain. Jadi kita penyidik ya seperti yang kita lakukan itu akan melakukan upaya untuk tracing, ya, follow the money, mengikuti kemana aliran dana hasil tindak pidana korupsi itu. Karena memang itulah yang harus dikembalikan kepada negara. Jadi nanti seiring dengan berjalannya ini kan proses masih berjalan, Mas Mario. Nah tentunya juga akan kita cari kemana itu alirannya. Apabila ada misalkan ke partai atau kemanapun, tentu kita akan cari ke sana. Demikian Mas Mario. Satu lagi Pak, ini apakah memang ada keistimewaan ya sehingga seorang ketua Komisi C ini nggak ditahan hari ini? Apakah memang ada keistimewaan seperti itu sehingga memang hari ini tidak ditahan, yang ditahan wakilnya misalkan? Ini kan agak menarik nih, agak ngeyel kok yang lain bisa hadir kok dia apa karena dia seorang ketua Komisi C sehingga dia bisa tidak hadir hari ini atau seperti apa? Atau memang nilai aliran dana korupsinya lebih besar misalkan dari keempat ini atau bagaimana? Bisa dijelaskan, Pak? Kita tidak membedakan ya mana ketua, mana anggota. Kita dikirimkan surat panggilan dengan waktu yang sama hari ini gitu ya. Hari ini ke-5-5-nya gitu. Hari ini hanya yang 4 ini hadir gitu ya, yang 1 belum hadir. Ini adalah di panggilan pertama kita memanggil ini. Jadi kita tidak ada membedakan itu. Nah, penyidik sudah menghubungi yang bersangkutan dan yang bersangkutan akan hadir. Nanti setelah hadir di sini kita akan tanya alasannya apa ketidakhadiran di hari ini. Seperti itu. Jadi mohon ditunggu saja. Seperti itu ya, Mas Mario. Cukup. Baik. Kalau gitu untuk Waltah bisa pindah, tunggu di ruang sebelah sana ya. Makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.